Oke, kita akan lanjutkan pembelajaran kita masih seputar React.js, teman-teman. Di sini kita akan membahas terkait dengan event handling sekarang, teman-teman ya, di React.js gitu. Jadi gimana cara kita menghandle sebuah event dari tag HTML di React.js kayak misalkan on click, on submit dan juga on change ya, teman-teman ya. Biasanya itu yang sering kita gunakan ya. Nah, tadi teman-teman sudah ngeliat sebuah button komponen yang di sini udah punya yang sudah kita gunakan event handlingnya adalah on click, teman-teman ya. Nah, cuma kita akan coba buat lagi biar lebih teman-teman paham terkait dengan gimana cara ngehandle sebuah event di React.js. Nah, di sini saya akan coba bersihkan lagi teman-teman ininya. Saya akan coba bersihkan. Di sini saya akan coba buat div lagi. Terus di sini ada H1 hello world teman-teman ya. Oke, sip. Nah, di sini kita akan coba bikin sebuah button dulu teman-teman ya. Di sini kita akan cuma button. Oke, misalkan di sini uh, test button. Oke, di sini kalau teman-teman lihat test button ini belum punya event. Jadi kalau kita klik di sini dia tidak menampilkan apapun. Nah, di sini untuk menghandle eventnya teman-teman uh, bisa menggunakan on klik di sini. Di sini banyak banget event yang bisa kita handle teman-teman. Tapi biasanya yang paling umum kita gunakan adalah kalau button ya diklik gitu kan. Nah, kalau diklik kita mau nampilkan apa? Misalkan di sini kita mau nampilin alert. Nah, di sini kita bisa pakai bikin namanya arrow function, atau kalau teman-teman mau bikin di sini function juga boleh biar lebih rapi. Misalkan di sini function handle klik ya teman-teman ya. Klik. Oke. Oke. Oh, ini karena dia function jadi nggak pakai arrow. Di sini misalkan alert test button teman-teman ya. Nah, di sini berarti kita tinggal panggil di sini handle handle klik teman-teman. Oke. Di sini kalau teman-teman lihat, di sini akan muncul test button gitu. Ini cara kita menghandle sebuah eh, apa namanya event ya teman-teman untuk on click. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengirimkan sebuah parameter ke dalam si handle clicknya, anggaplah dia punya parameter di sini misalkan X teman-teman ya. Jadi X-nya ini kita mau coba tampilkan di sini teman-teman. Nah, berarti ketika teman-teman manggil handle clicknya ini, teman-teman nggak bisa panggil langsung, tapi teman-teman bisa pakai arrow function seperti ini. Lalu di sini teman-teman passing, misalkan X-nya adalah toss, misalkan ya, teman-teman. Maka di sini teman-teman bisa lihat. Nah, test button, oh di sini nggak muncul ya di sini. Ini langsung aja X di sini, teman-teman ya. Jadi misalkan di sini set. Nah, jadi tos gitu. Jadi nilainya jadi dinamis sesuai dengan nilai yang kita passing di sini, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau mengirimkan sebuah parameter, maka ketika di dalam eventnya itu teman-teman gak langsung panggil handle clicknya, tapi teman-teman jadiin dia arrow, dan di dalam arrow-nya ini nanti teman-teman ketika nginvoke si handle clicknya ini teman-teman tinggal passing parameternya apa. Bisa satu, bisa dua gitu kan argumennya. Oke, ini untuk handle klik ya teman-teman. Nah, lalu di sini hal yang sering kita gunakan ada yang namanya event on change ya teman-teman ya. Biasanya kita di sini punya input teman-teman. Oke, di sini misalkan placeholdernya eh eh, email misalkan teman-teman ya. Lalu di sini misalkan kita kasih label aja email gitu. Oke, type-nya adalah email. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat nih, kita udah punya input ya dalam bentuk email. Di sini kasih break aja teman-teman biar ke bawah. Nah, oke. Nah, sekarang
Biasanya kita akan mengambil nilai daripada input ini gitu teman-teman ya untuk nanti kita kirim ke API dan lain sebagainya. Nah, gimana cara kita mengambil nilai daripada input ini teman-teman ya? Nah, biasanya kita bisa membinding si input ini dengan sebuah state teman-teman ya, dengan sebuah state gitu. Jadi kita bikin dulu state-nya di sini teman-teman. Di sini berarti const uh, email, berarti set email. Lalu di sini kita use state, teman-teman. Oke, kita default value-nya adalah string kosong. Maka di sini kita akan binding, teman-teman ya. Bindingnya dengan cara kita masukkan, oke, kita masukkan si email tersebut ke property atau ke atribut value, teman-teman ya. Sehingga sekarang ini udah ke binding antara email dengan inputnya, teman-teman ya. Sekarang kalau teman-teman lihat, nah, kita tidak bisa merubah nilai yang ada di dalam input ini. Nah, gimana cara kita ngerubahnya gitu kan? Ini aku akan tulis aja di sini teman-teman. Mungkin udin@mail.com biar teman-teman percaya bahwa nilainya itu sudah ke binding atau setnya itu sudah ke binding ke dalam inputnya. Nah, oke. Karena kita sudah membinding antara input dengan state-nya, maka di sini kita nggak bisa merubah inputnya secara langsung. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus ngerubah state-nya, teman-teman ya, untuk ngerubah inputnya, teman-teman. Nah, di sini mungkin saya akan tampilin juga, teman-teman. Hmm, Ini ada, di sini ada P, terus di sini email, di sini email ya, biar teman-teman tahu. Oke, di sini emailnya. Oke. Nah, cara satu-satunya untuk merubah nilai di dalam inputnya karena kita sudah binding adalah kita harus ngerubah nilainya. Nah, di sini kita akan belajar gimana cara ngehandle input teman-teman ya dengan event on change teman-teman ya. Di sini kita akan bikin function lagi teman-teman. Namanya adalah handle change teman-teman ya. Dia akan menerima sebuah event teman-teman. Oke. Nah, nanti di sini kita akan set emailnya berdasarkan nilai yang ada di eventnya. Event.target.value, teman-teman ya. Nanti kita akan masukkan si handle-nya ini ke dalam event on change ya, teman-teman. Di sini berarti handle change, teman-teman. Nah, seperti ini. Maka sekarang kalau teman-teman lihat, nah, apapun yang kita tulis di sini, ini kan eventnya adalah on change, gitu kan. Dia akan memanggil sebuah handle dengan nama handle change ya. Logiknya apa di sini? Kita akan ngeset nilai yang dari event.target.value ini ke dalam set email, which is nanti nilai yang kita masukin di sini akan kesimpan ke email. Makanya di sini apapun yang kita tulis di sini akan merubah nilai yang ada di sini, teman-teman, atau di state-nya. Ini cara kita ngebinding antara input dengan state ya teman-teman. Ini cara yang paling umum yang bisa kita gunakan untuk menghandle sebuah input di React.js gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bikin sebuah input, kita bikin sebuah state, nanti si state ini kita binding ke dalam inputnya dengan cara masukin state ke dalam atribut value, lalu kita bikin handler yang dimana di sini handlernya akan menerima event, lalu event.target.value-nya kita akan simpan ke dalam setnya melalui setternya teman-teman, which is di sini set email yang ini. Lalu di sini kita panggil si handlernya ini ke dalam event on change, kita tinggal passing aja si handlernya teman-teman ya. Ini harusnya handle ya teman-teman ya. Ini harusnya handle, ada typo. Handle change. Nah gitu. Ini typo aja teman-teman. Oke, gitu teman-teman. Ini untuk yang event handler untuk on change gitu. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas terkait dengan event ada yang namanya
on submit. Ini yang paling umum yang biasa kita gunakan ya teman-teman ya di React.js gitu. Biasanya ini untuk form teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya form, biasanya di sini mungkin kita akan masukkan yang ini. Nah, seperti ini teman-teman. Uh, oke. Oke, kita lihat tampilannya. Tampilannya seperti ini teman-teman. Ini udah ada form. Biasanya kalau form berarti di sini ada BR lagi. Terus di sini ada input lagi. Type-nya adalah submit teman-teman. Lalu di sini berarti value-nya adalah misalkan register teman-teman ya. Oke, biasanya kita kan akan eh, @mail.com. Biasanya kita akan ngeklik ini gitu kan di dalam aplikasi kita teman-teman ya. Ini kita akan nge-submit sebuah form. Nah, di sini karena React itu adalah SPA atau single page application, maka ketika ada form kita perlu handle untuk nge-prevent behavior default daripada si formnya. Nah, form itu secara default behaviornya itu ketika disubmit dia akan nge-refresh page, teman-teman. Nah, untuk memprevent hal tersebut, di sini kita perlu bikin function, misalkan handle submit, teman-teman. Dia akan menerima sebuah event. Oke. Lalu di sini kita akan prevent e.prevent default, teman-teman ya. Lalu di sini kita akan console log. Oke, ini handle submit, teman-teman ya. Submit harusnya. Oke. Nah, nanti kita akan pasang di sini teman-teman on submit. Oke, kita masukin si handle submitnya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat ketika ini kita klik. Nah, console label lagi ya teman-teman. Ini harusnya console. Oke, teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Ini kita save, kita refresh. Nah, ketika ini kita klik, dia tidak merefresh ya teman-teman ya. Dia tidak merefresh. Beda kalau misalkan di sini kita tidak memasang si prevent defaultnya teman-teman ya. Oke, ini kalau misalkan prevent defaultnya kita tidak pasang. Oke, di sini kalau teman-teman lihat, nah dia akan selalu nge-refresh teman-teman ya. Dia akan selalu nge-refresh teman-teman bisa lihat di sini. Oke, jadi kalau ada form teman-teman perlu pasang prevent default teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia tidak merefresh. Dan di sini teman-teman juga bisa ambil nilai daripada emailnya gitu yang ada di form. Berarti di sini email gitu ya, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ketika submit. Nah, ini teman-teman bisa lihat udin@mail.com kalau misalkan kita ganti .id, maka di sini di dalam handle submitnya teman-teman bisa lihat nilainya udin@mail.id gitu. Oke, itu dia untuk form submit ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya form, teman-teman perlu di prevent default ya ketika submit. Kenapa? Karena behavior daripada form dia akan merefresh ketika disubmit gitu. Itu dia untuk cara event handler atau handling event di React.js ya. Di sini tentunya kita nggak bahas semuanya. Ini kita bahas yang paling umum, on click, on change, dan juga on submit teman-teman. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari di sini terkait dengan conditional rendering ya, teman-teman ya. Jadi gimana cara kita membuat sebuah conditional rendering di React.js. Biasanya di sini kita akan ngerender sesuatu berdasarkan kondisi tertentu, teman-teman ya. Di awal sebenarnya kita sudah mempelajari terkait conditional rendering, teman-teman ya, di React.js. Nah, cuma mungkin di sini kita akan coba buat dia lebih reaktif dan juga lebih dinamis berdasarkan state yang nantinya kita buat gitu. Kalau di awal tadi kita belum pakai state, jadi belum reaktif. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari conditional rendering dengan menggunakan state ya, biar nanti teman-teman lebih paham cara implementasi dan kegunaannya.
Nah, misalnya di sini kita akan punya sebuah state namanya is show form gitu kan. Terus di sini kita pakai use state by default dia false teman-teman. Oke, di sini berarti set is show form gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba menampilkan si formnya ini berdasarkan state si iso formnya, teman-teman ya. Jadi mungkin atau jangan deh, ini mungkin biar lebih sederhana. Ini kita hapus aja teman-teman biar nggak terlalu panjang ininya. Formnya kita hapus, ininya juga kita hapus, ini kita hapus. Oke, ini kita hapus aja teman-teman ya. Ini biar lebih sederhana. Oke, di sini kita akan bikin state namanya const show message. Di sini set show message teman-teman. Berarti di sini use state di sini true teman-teman. Oke. Oke, sekarang kalau teman-teman lihat tampilannya belum ada perubahan apapun dan gak ada error, berarti aman. Nah, di sini sekarang kita akan coba melakukan conditional rendering, teman-teman ya. Jadi berdasarkan si show message-nya. Jadi misalkan di sini eh oke, kita akan bikin button, teman-teman. Berarti di sini show message ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan ngerender si tag H1-nya itu berdasarkan show message. Berarti kalau show message-nya itu true, teman-teman, kita akan tampilkan ini. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat hello world-nya muncul, teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita ganti dia jadi false, oke, di sini show message-nya apa hello world-nya tidak muncul gitu. Jadi sekarang kita sudah melihat conditional learning-nya udah berjalan dengan baik teman-teman ya. Kita menampilkan nilai hello world-nya itu berdasarkan show message teman-teman. Di sini kita ganti jadi true lagi, kita akan muncul lagi. Nah, sekarang kita akan coba buat dia lebih reaktif teman-teman ya. Jadi kita akan coba menampilkan si hello world-nya itu ketika kita klik buttonnya. Jadi di sini kita pakai on click teman-teman. Di sini kita pakai arrow function aja biar lebih simple. Berarti di sini set show message jadi true teman-teman ya. Oke, ini berarti kalau kita by default dia false, true. Nah, gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman mau bikin button lagi, satu lagi, ini juga boleh. Oke, berarti di sini eh, di sini kita ganti jadi false. Di sini berarti jangan show, berarti hide. Ini hide aja ini show gitu teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat show hide head, head, head gitu. Jadi ini kita menerapkan konsep yang namanya conditional rendering, di mana kita merender komponen tertentu atau elemen tertentu berdasarkan state. Ketika state-nya berubah, maka React akan menampilkan komponen tersebut berdasarkan menampilkan atau menghapus komponen tersebut dari DOM berdasarkan kondisi state-nya, teman-teman ya. Gitu. Jadi di sini contoh sederhananya di sini kita punya H1 yang dimana kita merender si H1 ini berdasarkan kondisi si show message. Kalau show message-nya true, maka kita akan render ini. Kalau false, maka kita akan hapus si hello world-nya ini, teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, ini berarti false show message-nya. Mungkin teman-teman bisa tampilkan di sini. Aku akan tampilkan di sini si show message-nya. Sekarang show message-nya bentuknya adalah ini nggak kelihatan ya karena dia true atau false ini nggak kelihatan. Oke, di sini kalau teman-teman lihat, nah kalau hide kosong, nih show muncul gitu. Jadi ini conditional rendering ya teman-teman juga bisa pakai dan atau bisa pakai ternary operator gitu kan. Message atau di sini berarti kalau kita mau pakai ternary
message tersembunyi. Atau misalkan di sini message-nya ini ya. Nah, tersembunyi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau hide, nah message-nya ini tersembunyi. Kalau show, di sini hello world. Gitu. Oke, itu dia untuk conditional rendering ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa merender komponen tertentu atau elemen tertentu berdasarkan kondisi state-nya. Oke, berikutnya yang akan kita bahas atau kita pelajari terkait eh, dengan conditional, side effect di React.js gitu. Apa itu side effect? Side effect itu adalah sebuah efek atau efek samping yang ada di React.js yang dimana dia bisa jalan sesuai dengan kondisi tertentu secara otomatis. Itu teman-teman ya. Ada tiga kondisi yang men-trigger si side effect ini teman-teman ya, jalan teman-teman ya. Jadi sekali lagi side effect adalah sebuah kondisi yang dimana dia bisa berjalan secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Nah, ada tiga kondisi yang menyebabkan si side effect ini jalan teman-teman ya. Jadi yang pertama yaitu ketika komponennya itu di render atau pertama kali komponennya nampil ke browser. Lalu yang kedua ketika ada state yang berubah. Dan yang ketiga, ketika komponennya itu dihilangkan dari DOM atau dihapus, teman-teman ya. Contoh nyatanya atau contohnya tadi kalau misalkan ini set, nah berarti kan itu komponennya hilang dari DOM, berarti nanti side effect-nya akan otomatis jalan gitu. Dan ketika dia nampil, nah ini berarti side effect-nya akan jalan dan ketika ada state yang berubah, teman-teman ya. Itu tiga hal yang menyebabkan side effect-nya jalan, teman-teman ya. Nah, kegunaan dari side effect ini apa, teman-teman? Biasanya kita ingin menjalankan fungsi tertentu secara otomatis. Misalkan, oh ketika komponennya itu dirender ke DOM, kita pengen langsung menjalankan fungsi fetch API atau mengambil data ke server. Maka teman-teman bisa menggunakan side effect yang pertama. Oh, ketika misalkan ada state yang berubah, kita mau menjalankan apa gitu kan. Itu juga bisa, teman-teman. Atau oh, ketika misalkan komponennya dihilangkan dari DOM, kita mau unsubscribe event tertentu. Itu juga bisa, teman-teman. Itu kegunaan-kegunaan daripada side effect-nya, teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke bagian contohnya. Gimana cara kita menampilkan apa ya? Bagaimana cara kita membuat sebuah side effect ya, teman-teman? Di sini mungkin biar lebih sederhana, saya akan bersihkan lagi teman-teman. Saya akan bersihkan lagi. Di sini kita pakai H1, di sini pakai Hello World. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Teman-teman fokus ke bagian ini dan juga ke bagian konsoloknya. Oke, di sini kita akan coba membuat sebuah side effect pertama, teman-teman ya. Di sini use namanya adalah use effect gitu. Jadi untuk membuat sebuah side effect, teman-teman pakai hooks yang namanya use effect. Dia adalah sebuah function, teman-teman, yang dimana functionnya itu menerima dua parameter. Yang pertama adalah sebuah callback atau function lagi. Yang kedua adalah sebuah array of dependencies, teman-teman. Ingat, ini harus dipasang array of dependencies. Kenapa? Karena kalau dia tidak dipasang array of dependencies, dia akan jalan terus-menerus gitu teman-teman ya. Gitu kan ketika ada state berubah, ketika dia dijalankan dan ketika komponennya dihilangkan dari DOM. Nah, di sini kita akan console log teman-teman. Console.log di sini berarti misalkan uh, did mount gitu ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat refresh. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Refresh, Ditmon akan ke render di sini. Kenapa dua kali? Harusnya sekali ya teman-teman. Karena di sini kita pakai yang namanya strict mode ya. Ini untuk kebutuhan development aja. Jadi kalau ini kita matiin, teman-teman. Nah, Ditmon-nya sekali ya teman-teman. Tapi ini kita nyalain aja untuk kebutuhan development strict mode-nya. Oke, jadi si side effect yang model seperti ini teman-teman. Dia akan jalan sekali ketika komponennya itu di mounting, teman-teman ya. Ketika komponennya itu di
mounting teman-teman ya. Oke. Terus di sini kita akan coba punya sebuah counter state ya teman-teman ya. Di sini cons, di sini counter set counter di sini. Di sini use state. Oke. Dia nilainya 100 katakanlah. Oke, kita akan coba tampilkan si eh, counternya itu di sini teman-teman ya. Counter. Lalu di sini kita akan bikin button button increment, terus di sini ada on click. Di sini berarti set counter, di sini adalah counter plus 1 teman-teman ya. Oke, di sini kalau kita lihat teman-teman, ketika kita refresh, oke, Ditmon-nya jalan. Nah, ketika ada state yang berubah, Ditmon-nya tidak dijalankan lagi. Oke, apa yang terjadi kalau misalnya di sini kita tidak mempassing array atau mengirimkan parameter yang kedua di dalam use effect-nya teman-teman. Ini Ditmon 2 teman-teman ya. Kita akan lihat, oke, Ditmon-nya jalan dan Ditmon 2-nya juga jalan teman-teman ya. Dan ketika ini berubah, nah Ditmon 2-nya dia akan jalan lagi teman-teman ya. Jadi dia akan berubah ketika ada state yang berubah teman-teman ya. Jadi dia jalan pertama dan jalan ketika ada state yang berubah. Dan ini kalau state-nya ada banyak, dia juga akan terus berubah, teman-teman ya. State-nya ada banyak, dia juga akan terus berubah. Maka untuk side effect model kedua ini tidak dianjurkan, teman-teman ya. Jadi kalaupun teman-teman mau nge-watch nilainya, teman-teman perlu passing di sini array of dependency, lalu state apa yang mau teman-teman watch gitu, teman-teman. Jadi kalau ada counter berubah, maka di sini gua akan jalan. Set. Oke, ini refresh, dia jalan dan ini jalan, teman-teman. Nah, tapi ini spesifik, teman-teman ya. Ini spesifik, ini counter aja yang berubah, teman-teman ya. Jadi kalau yang lain berubah, state yang lain berubah, dia tidak akan berubah. Oke, kita akan coba contohkan, teman-teman di sini. Cons di sini berarti eh, counter 2, teman-teman. Set counter 2 di sini. Use state di sini nilainya 20 atau 30. Oke. Di sini kita pakai HR, terus di sini counter 2, counter 2, ini counter 2 ya, teman-teman. Set counter 2. Oke. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, mungkin ini kita akan balikan ke counter ke yang pertama, teman-teman, seperti ini. Kita refresh, Ditmon 1, Ditmon 2-nya jalan. Ketika counter 1 berubah, Ditmon yang 2 ini berjalan. Ini juga berjalan, teman-teman ya. Oke. Jadi state apapun yang berubah, si Ditmon 2 ini akan berjalan gitu. Nah, ini tidak dianjurkan ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena dia akan selalu jalan ketika ada state yang berubah. State-nya apapun, teman-teman ya. Nah, ada use effect model ketiga, teman-teman ya. Di sini use effect model ketiga. Oke. Ini jalan ketika state tertentu berubah gitu teman-teman ya. Di sini console.log di sini berarti date update harusnya. Oke, di sini misalkan teman-teman mau me-watch state apa? Katakanlah di sini counter 2. Jadi ketika counter 2-nya berubah, dia akan jalan, teman-teman ya. Dia akan jalan. Tapi kalau misalkan counter 2-nya berubah, dia tidak akan jalan si date update ini gitu. Dia jalan berdasarkan perubahan untuk state tertentu. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan aja state apa yang mau teman-teman watch.
Oke, di sini kita refresh teman-teman. Oke. Pertama kali di render semua eh use effect-nya itu akan jalan teman-teman ya. Ditmon, ditmon 2, dit update dia akan jalan. Nah, ketika ada state yang berubah gitu kan. Ini state apapun yang berubah. Nah, si use effect yang model ini akan selalu jalan teman-teman ya. Ini akan selalu jalan. Nah, tapi kalau misalnya oke, kalau misalnya state-nya ini berubah, oke, yang increment 2, yang jalan adalah ditmon 2 ini, teman-teman ya. Yang dit update-nya tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena dia cuma ngelisten perubahan dari counter satu, teman-teman ya. Counter gitu ya. Counter 2-nya kalau berubah dia diabaikan gitu. Tapi kalau misalkan counter satunya berubah, maka update-nya akan berubah, teman-teman. Jadi kalau misalkan increment 2 di sini berubah, date update-nya tidak berubah gitu. Nah, jadi ini cara yang ketiga, teman-teman ya. Ini kalau kita mau melisten perubahan dari state tertentu. Nah, cara ini tidak dianjurkan, teman-teman ya. Kenapa? Karena dia akan melisten semua state gitu. Jadi, teman-teman boleh hapus. Jadi, ini cara pertama, ditmon. Cara kedua adalah dit update. Dan teman-teman tinggal masukkan state apa yang mau teman-teman listen ya, teman-teman ya. Kita akan coba lihat lagi behaviornya. Ditmon dan ditupdate ketika pertama kali aplikasinya jalan akan dijalankan ketika ada perubahan di state-nya. Yang pertama, ditmonnya tidak jalan, ditupdate-nya tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Karena dia ngelisten counter satu, teman-teman ya. Ketika counter satunya berubah, maka dit update-nya berubah. Tapi ketika counter dua yang berubah, dit update-nya tidak berubah. Dan si ditmonnya juga otomatis tidak berubah karena dia cuma jalan pertama kali. Oke, ini untuk use effect model 1, model 2, dan yang terakhir adalah model 3. Unmount, teman-teman ya. Nah, untuk unmount ini, saya akan coba pasang si use effect-nya ini di bagian sini, teman-teman ya. Use effect-nya ini di bagian card-nya, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan coba bikin satu state lagi, namanya uh, show card, teman-teman. Set show card, teman-teman. Di sini use state di sini false. Oke, di sini ketika di sini berarti saya akan bikin button namanya show. Ini kita pakai HR, teman-teman. Terus di sini saya akan bikin button satu lagi. Button di sini berarti hide ya, teman-teman. Di sini berarti saya akan menampilkan si cardnya itu berdasarkan show card ya. Jadi kalau show cardnya itu true gitu kan, maka di sini kita akan tampilkan si card komponennya, teman-teman ya. Ini dulu aja card komponennya. Oke, di sini oke, belum muncul. Kenapa? Karena di sini by default dia false ya. Oke, di sini kita akan kasih logic untuk bagian buttonnya, teman-teman. Jadi di sini on click, berarti di sini set show card, di sini berarti true. Lalu yang kedua di sini on click, sorry, on click di sini berarti set show card di sini false, teman-teman. Oke, kita coba lihat muncul, hilang, muncul, hilang. Oke, di sini kita sudah bikin sebuah skenario untuk menjalankan dit unmount, teman-teman ya, unmount atau menjalankan side effect ketika komponennya dihilangkan dari DOM, teman-teman ya. Oke, di sini untuk menjalankan unmount side effect gitu teman-teman, kita bikin side effect menggunakan yang sama, use effect gitu kan. Dia pakai hook namanya use effect, lalu parameter. Oke, di sini kita akan nge-return sebuah function teman-teman ya. Lalu di dalamnya ada console log. Di sini, un,
mount, teman-teman ya. Oke, kita akan lihat ketika komponennya pertama kali dijalankan, maka yang jalan adalah did-mount dan did-update, teman-teman ya. Which is ini berada di komponen app. Oke. Komponen yang bawah ini belum dijalankan. Kenapa? Karena by default dia false ya. Coba kita set di sini by default dia true, teman-teman. Apakah side effect-nya jalan atau tidak? Kita akan lihat. Oke, ini title sama description-nya udah muncul, artinya komponen card-nya udah di-render ke DOM. Oke, pertama kali dijalankan, oke, ternyata semuanya jalan nih teman-teman ya. Did-mount, did-update, unmount, did-mount, oke. Mungkin biar teman-teman gak bingung, bagian strict mode-nya kita akan hilangkan dulu teman-teman. Oke, biar teman-teman lihat behavior aslinya teman-teman ya daripada si React. Nah, di sini ketika komponennya pertama kali di-render ke dalam browser, maka did-mount dan juga did-update ini akan dijalankan. Berarti side effect yang model seperti ini akan jalan dan side effect yang model seperti ini akan jalan. Tapi side effect yang modelnya seperti ini, teman-teman, ada side effect. Lalu di sini ada nge-return sesuatu. Maka di dalam returnnya ini dia tidak dijalankan. Nah, dia jalan ketika komponennya itu dihilangkan dari DOM, teman-teman ya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita akan hide si komponen card ini. Oke, unmount-nya jalan teman-teman ya, which is ini dari sini, unmount. Ketika dia ditampilkan lagi ke DOM, maka unmount-nya tidak jalan gitu kan. Kenapa? Karena side effect yang model ini teman-teman, ini hanya jalan ketika komponennya di-render atau dihapus dari DOM ya teman-teman ya. Jadi di sini hide tidak muncul, show tidak muncul kalau kita hide, unmount-nya muncul. Show, unmount-nya tidak ke-trigger, masih 2 ketika kita hide. Di sini unmount-nya ke-trigger lagi. Nah, itu dia beberapa side effect yang ada di React.js, teman-teman ya. Saya akan coba recap. Jadi yang pertama, side effect yang model ini gitu. Ini jalan ketika pertama kali komponennya di-render. Lalu yang kedua, side effect yang model ini jalan ketika pertama kali komponennya itu di-render dan yang kedua ketika ada perubahan dari state yang teman-teman masukin ke sini gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masukin state counter, ketika state counternya itu berubah, maka ini akan di-trigger terus-menerus, teman-teman ya. Ketika counter ini berubah. Nanti teman-teman boleh ngelisten banyak state di sini. Oke, dan dan side effect yang model ketiga adalah seperti ini, teman-teman. Oke, jadi ada use effect, dia nge-return sebuah function, di dalam functionnya teman-teman kasih logic apapun. Nah, side effect yang model seperti ini, dia jalan hanya ketika komponennya dihilangkan dari DOM. Jadi ketika komponennya di-render pertama kali, dia tidak akan jalan, tapi ketika komponennya dihilangkan dari DOM, maka dia akan jalan, teman-teman ya. Jadi, itu dia side effect yang ada di React.js, teman-teman ya. Ada did-mount, did-update, dan juga unmount, teman-teman. Oke, kita akan masuk ke topik pembahasan kita berikutnya, atau topik pembahasan kita terakhir terkait dengan styling di React.js ya, teman-teman. Yang dimana di sini kita akan ngelihat beberapa cara kita melakukan styling di aplikasi React.js, teman-teman. Nah, di sini cara yang pertama yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat styling di aplikasi React.js teman-teman. Di sini saya akan balik ke sini. Yang pertama, teman-teman bisa bikin sebuah uh, apa namanya? Sebuah file CSS gitu kan. Atau mungkin yang pertama, teman-teman bisa bikin atau membuat styling di dalam HTML-nya langsung teman-teman ya, atau inline style ya. Contohnya di sini kita akan coba ngasih styling ke dalam Hello World teman-teman ya. Jadi di sini misalkan bentuknya di sini warnanya misalkan warna hitam, terus kita mau ganti warnanya jadi uh, warna apapun lah, misalkan merah atau hijau ya. Jadi di sini teman-teman bisa pakai atribut style. Nah, style ini dia menerima objek teman-teman ya. Jadi kita akan kita masuk ke dunia JavaScript teman-teman. Lalu di sini
teman-teman masuk ke dalam dunia JavaScript atau ekspresi JavaScript pakai curly bracket ya teman-teman. Di sini ini masuk ke dunia JavaScript lalu kita bikin objek. Nah, di dalam objek ini teman-teman bisa tulis atribut-atribut HTML. Sorry, atribut dari CSS-nya. Misalkan di sini kita mau kasih warna. Jadi di sini warnanya adalah color, misalkan red, teman-teman. Maka di sini kalau teman-teman lihat warnanya berubah. Oke, ini cara pertama untuk membuat styling di React.js ya, pakai inline style ya teman-teman. Lalu di sini yang perlu teman-teman notice ketika teman-teman menggunakan dua properti CSS yang lebih daripada dua suku kata, misalkan background color. Nah, dia ditulis menggunakan camel case gitu teman-teman ya, gitu. Camel case bukan lagi pakai snack case seperti ini teman-teman ya. Kalau CSS kan pakai snack case seperti ini. Nah, karena ini adalah JSX, jadi properti CSS-nya dia pakai camel case teman-teman ya. Jadi di sini misalkan aqua, maka di sini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Gitu. Jadi ini cara pertama kita membuat styling di React.js dengan inline style ya teman-teman. Gitu. Jadi yang perlu teman-teman notice di sini kita pakai atribut style, lalu di sini kita masuk ke dunia JavaScript pakai curly bracket. Terus di sini kita masukin objek, lalu kita tulis properti-properti CSS-nya. Semua properti CSS bisa teman-teman gunakan, cuma di sini bedanya kalau nama propertinya lebih daripada satu suku kata, di sini dia tidak lagi pakai snack case gitu kan, atau pakai dash, tapi di sini dia pakai yang namanya camel case ya teman-teman, gitu. Oke, cara kedua yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat styling di React.js, teman-teman di sini bisa bikin sebuah file dengan nama CSS ya, teman-teman ya. Misalkan di sini kita bikin file dengan nama CSS style.css, teman-teman. Oke, ini udah ada sebenarnya ya index CSS, app.css gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini kita akan coba bikin sebuah kelas baru, misalkan kelasnya kelas label atau misalkan kelas my uh, label, teman-teman, atau my label. Di sini kita kasih di sini berarti colornya misalkan red ya, teman-teman ya. Oke. Oke, kita bikin CSS dengan nama style.css teman-teman ya di sini. Lalu di sini kita akan coba pakai ya. Cara pakainya gimana? Cara pakainya berarti teman-teman perlu import si style tersebut ke sini teman-teman ya. Jadi di sini import, terus di sini langsung aja berarti si eh, style ya, style.css. Oke, kita akan lihat di sini tidak ada error teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba pakai si style.css-nya ya, properti yang ada di dalam style.css, which is di sini nama kelasnya adalah my label ya teman-teman. Berarti di dalam app.js misalkan kita akan pasang di sini kelas. Nah, di sini untuk menggunakan kelas kita nggak lagi pakai kelas seperti ini ya, teman-teman, tapi kita pakai yang namanya class name. Kenapa? Karena kelas ini sudah di reserve sama si JavaScript untuk mendeklarasikan sebuah kelas. Nah, untuk menggunakan kelas CSS, teman-teman bisa pakai yang namanya property atau atribut class name. Lalu teman-teman tinggal tulis aja di sini my label, teman-teman. Oke, kalau kita lihat di sini, oke, warnanya udah berubah jadi warna merah, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tadi kita tidak pakai ini, oke, di sini warnanya hitam gitu by default ya. Tapi kalau misalkan kita pakai kelasnya, jadi warna merah, teman-teman ya. Nah, ini cara kedua kita untuk menggunakan CSS di React ya teman-teman ya. Teman-teman bikin file CSS, lalu teman-teman bikin kelas, terserah nama
kelasnya apa, teman-teman. Lalu di sini teman-teman ketika mau pakai CSS tersebut, teman-teman bisa import ke komponen yang mau teman-teman menggunakan si CSS tersebut, lalu teman-teman tinggal panggil aja nama kelas di dalam CSS tersebut, teman-teman. Nanti di sini kalau kita lihat di dalam elemennya di sini bagian, nah ini bagian tag P-nya, which is yang ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini udah ada kelasnya which is my label ya kelasnya. Oke, ini cara yang kedua teman-teman ya untuk menggunakan kelas di CSS di HTML pakai file CSS ya teman-teman ya. Kita pakai cara yang terakhir teman-teman ya. Kita akan coba bahas cara yang terakhir, ada yang namanya CSS modul teman-teman ya. Nah, CSS modul ini teman-teman di sini kita bisa bikin file dengan nama uh, app.modul.css teman-teman ya. Oke. Di sini kita bisa bikin kelas teman-teman. Di sini nama kelasnya misalkan kita samain di sini my label teman-teman ya. Cuma di sini kita kasih colornya di sini adalah yellow teman-teman. Oke. Nah, ini harusnya kan bentrok ya, teman-teman ya, untuk kelasnya ya. Karena nanti kita akan pakai di app.js my label, di sini juga ada my label ya, teman-teman ya. Nanti di sini kita akan coba pasang si my labelnya di sini, teman-teman. Class name my label. Oke. Di sini kalau teman-teman lihat my label di sini masih bentrok. Di sini kita akan coba import si CSS modulnya, teman-teman ya. Berarti di sini si app.modul.css teman-teman. Kita refresh, masih belum terimplementasi my labelnya ini. Coba kita ganti di sini namanya adalah mana app.modul.css my label 2 teman-teman ya. Oke, apakah terimplementasi atau tidak di app.js-nya? Oke, berarti di sini kalau kita lihat CSS modulnya belum terimplementasi ya teman-teman ya. Di sini masih hitam tulisannya teman-teman ya. Kita akan coba resolve dulu teman-teman. Oke, ternyata di sini ada salah implementasi terkait dengan CSS modulnya ya teman-teman ya. Jadi di sini biasanya CSS modul yang pertama dari sisi penamaan di sini huruf besar teman-teman, tapi ini nggak terlalu ngaruh. Oke, lalu yang kedua di sini untuk penggunaan berarti di dalam app.jsx-nya di sini kita akan import style misalkan sama dengan from ini teman-teman ya. Nah, lalu untuk penggunaannya seperti ini teman-teman ya. Di class name berarti di sini kita akan pakai seperti ini. Oke, berarti di sini style dot. Nah, berarti di sini misalkan namanya itu kita ganti teman-teman ya. Di sini namanya adalah mana? Di bagian app modulnya di sini kita ganti gini aja teman-teman my label. Oke. Terus di dalam app-nya di sini kita akan ganti .style.my label teman-teman ya. Kita akan lihat apakah terimplementasi di sini. Oke, my labelnya sudah terimplementasi. Teman-teman bisa lihat di sini CSS modulnya sudah terimplementasi. Di sini udah ada, teman-teman udah bisa lihat. Cuma masalahnya di sini ininya belum ini ya, belum terimplementasi. Coba kita lihat di bagian app modulnya, my label, colornya yellow. Kita coba matiin dulu teman-teman. Kita jalanin lagi. Di sini kenapa tidak terimplementasi ya? Oke.
My label color. Coba kita resolve lagi teman-teman. Oke, di sini kenapa ini tidak terimplementasi teman-teman? Kita coba lihat problemnya. Jadi masalahnya yang pertama di sini bagian import kita salah. Di sini kita salah import. Di sini namanya adalah pp.module.css, A-nya kecil, sedangkan tadi untuk nama filenya kita udah rename ya, namanya huruf besar teman-teman ya. Jadi kita akan coba ganti. Kita akan lihat apakah sudah terimplementasi. Di sini masih belum terimplementasi, tapi di sini modulnya udah ada ya teman-teman. Terus yang kedua, di sini kita akan coba lihat di bagian app modul.css-nya. Di sini harusnya kita tidak pakai kutip ya untuk value daripada CSS-nya. Di sini kalau teman-teman lihat, value-nya udah jadi warna merah. Kalau kita ganti di sini jadi yellow, teman-teman. Harusnya di sini jadi yellow, teman-teman ya. Nah, di sini mungkin untuk penamaannya saya akan ganti yang uh, di dalam style.css-nya. Jadi di sini jangan my label tapi my label biar sama, teman-teman. Lalu di sini di bagian app.css-nya di sini kita ganti ya. Jadi my, ini kalau my label ini belum terimplementasi, teman-teman. Tapi kalau misalkan label, nah sudah terimplementasi. Nah, di sini kita bisa lihat kecanggihan atau kelebihan daripada CSS modul ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama di sini dia bersifat scoping, teman-teman ya. Jadi dia hanya berlaku untuk komponen itu aja. Makanya di sini untuk nama kelasnya dia unik, teman-teman ya. Jadi di sini ada random nih, teman-teman ya. Jadi ada nama kelas yang kita definisiin, sama di sini ada tambahannya yang which is ini di generate oleh si React gitu teman-teman ya. Jadi walaupun di sini kita punya nama kelas yang sama which is di dalam style.css, di sini kita punya kelas dengan nama myLabel yang which is colornya itu red. Lalu di dalam app.module.css kita juga punya kelas namanya myLabel. Di sini warnanya di sini blue aja teman-teman biar kelihatan. Oke. Jadi walaupun dua kelas dengan nama yang sama dan kita pasang dua-duanya di dalam app.cs, which is di sini style.css dan app.module.css. Yang pertama kita pasang di counter yang pertama myLabel, sama yang kedua di sini di counter yang kedua kita pasang style.myLabel. Maka di sini hasilnya berbeda, teman-teman ya. Jadi kalau ini sifatnya global, kenapa? Karena kita bikin dia file CSS kita bikin dan kita import, dia sifatnya global. Jadi kalau ada nama kelas yang sama akan bentrok. Nah, sedangkan yang ini dia sifatnya itu scoping atau lokal ya, teman-teman. Dia hidup untuk komponen itu saja. Makanya di sini nama kelasnya ketika kita lihat dia unik, teman-teman ya. Jadi nggak sama dengan nama kelas yang di atas gitu. Ini kelebihan atau keunggulan daripada si CSS modul, teman-teman ya. Oke, jadi saya recap untuk yang bagian ketiga ini. Jadi pertama, oke kita recap untuk bagian styling ini teman-teman. Jadi untuk melakukan styling di React.js ada 3 cara. Yang pertama, teman-teman bisa pakai inline style seperti ini, gitu kan teman-teman ya. Jadi teman-teman pakai atribut style, terus masuk ke dunia JavaScript, pakai curly bracket, dia akan menerima objek. Di dalam objeknya teman-teman bisa tulis properti CSS ya teman-teman. Cuma di sini bedanya semua properti CSS yang lebih daripada satu suku kata dia ditulis dalam bentuk camel case teman-teman ya. Lalu yang kedua, teman-teman bisa juga bikin file CSS teman-teman ya, seperti ini. Teman-teman bikin kelas, lalu teman-teman import ketika teman-teman butuh, boleh di komponen utama atau di komponen tertentu teman-teman ya. Lalu teman-teman untuk menggunakan kelasnya, teman-teman bisa pakai atribut class name teman-teman ya, bukan kelas ya, class name. Lalu teman-teman tinggal sebutkan aja nama kelasnya apa. Oke, yang ketiga adalah CSS modul. Teman-teman bikin filenya dengan nama app atau apapun. Nanti .module ini wajib, terus .css. Teman-teman bikin CSS kayak biasa. Nanti cara pakainya adalah seperti ini, teman-teman ya. Seperti ini. Oke, teman-teman tampung ke dalam sebuah variabel. Teman-teman import atau arahkan ke file CSS modulnya.
Nanti ketika teman-teman pakai, cara pakainya seperti ini. Panggil dulu nama variabelnya, lalu nama kelasnya di dalam CSS tersebut. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini teman-teman. Jadi akan sifatnya scoping atau lokal teman-teman. Jadi ini mencegah untuk bentrok teman-teman ya. Jadi itu dia tiga cara kita melakukan styling di React.js. Ada inline, ada CSS file, sama ada CSS modul teman-teman. Oke, kita sudah membahas materi-materi basic daripada React.js-nya, teman-teman. Di sini kita udah kenalan sama React.js, gimana cara setupnya. Kita juga udah belajar terkait JSX, komponen, prop, state, event handling, conditional rendering, side effect, dan juga styling di React.js. Nah, harapannya topik-topik ini atau materi-materi ini jadi sebuah fundamental yang kuat atau yang cukup untuk teman-teman yang ingin mempelajari React.js lebih mendalam. Nah, itu dia untuk topik atau materi React.js basicnya. Nanti kita akan lanjutkan materi React.js-nya untuk topik-topik lanjutan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.